Assalamualaikum. Benar ya ini dengan kelas 10A AKL? Oke anak-anak, sebelum kita mulai boleh ya mejanya dirapikan terlebih dahulu. Apabila ada sampah, sampahnya boleh dibuang dulu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada KM, silahkan untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh iya, Dede kenapa? Oh iya, oke, ada lagi? Dede aja ya. Oke, kita doakan ya. Semoga Dede cepat sembuh dan nanti bisa bergabung dengan kita lagi di pembelajaran. Oke, bismillah. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Oke, semoga kalian tetap semangat ya sampai akhir karena materi yang akan kita pelajari pada hari ini merupakan materi yang sangat penting dan menjadi pondasi untuk kalian mempelajari akuntansi ke depannya gitu. Yang akan kalian pelajari hari ini yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan nanti pada akhir pembelajaran kalian dapat memahami prinsip-prinsip persamaan dasar akuntansi, kemudian kalian mampu menganalisis transaksi dan kalian juga mampu mencatat transaksi ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Oke, sebelum itu ada yang ingat tidak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Nah, iya betul. Itu siapa? Ira ya? Iya betul. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai akuntansi sebagai sistem informasi, di mana akuntansi ini digunakan oleh dua pihak, yaitu pihak internal dan juga pihak eksternal gitu. Pihak internalnya oleh manajer untuk mengambil keputusan dan pihak eksternalnya itu bagi investor ya untuk menanamkan sahamnya ke perusahaan kita. Adapun nanti di akhir Ibu akan menilai kalian dari 3 ranah kompetensi, yaitu melalui sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi Ibu harap nanti kalian aktif ya menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan ataupun kalian aktif berdiskusi dengan kelompok. Nah, sebelum itu ini ada ilustrasi ya. Silahkan kalian simak terlebih dahulu. Oke, dari ilustrasi tadi, kira-kira apakah ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Kira-kira dari ilustrasi tadi, apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Siapa? Kalau yang
saya simak ibu itu kan ceritanya mereka mau bikin usaha tapi masih bingung nih gimana pencatatannya harus dimulai dari mana, mereka harus belajar dulu akuntansi, mungkin seperti itu bu. Ya, betul ya. Dari ilustrasi tadi kita dapat menghubungkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu persamaan dasar akuntansi. Tentunya pada saat kita mau melakukan pencatatan, kita harus tahu terlebih dahulu nih apa itu rumus dasarnya, apa itu pondasinya gitu. Nah, jadi apakah ada yang mau mengemukakan apa itu persamaan dasar akuntansi? Izin menjawab Ibu, mohon maaf apabila salah. Sepengetahuan saya, persamaan dasar akuntansi itu adalah persamaan yang digunakan dalam pencatatan akuntansi, yang dimana rumusnya itu ada aset sama dengan utang ditambah modal. Seperti itu Ibu. Ya, betul ya Dwi, boleh kasih tepuk tangannya. Oke, betul ya, tadi persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansi ini seperti yang sudah Ibu sebutkan, yaitu pondasi penting dalam akuntansi yang menggambarkan keseimbangan antara aset, utang, dan juga modal. Prinsip utama dari persamaan ini adalah bahwa total aset harus sama ataupun seimbang dengan total kewajiban dan juga modal atau ekuitas. Nah, ini tuh membantu perusahaan untuk mengetahui gitu ya transaksi keuangannya, dan juga untuk nanti melakukan ataupun membuat keputusan gitu ya perusahaannya. Nah, rumus dasarnya tadi betul ya yang disampaikan oleh Dwi, bahwa aktiva sama dengan pasiva atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Bisa disebut juga aset itu terdiri dari harta, liabilitas itu utang, dan ekuitas itu adalah modal. Nah, unsur persamaan dasar akuntansinya tadi, aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kewajiban adalah utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain, dan modal adalah hak milik pemilik atas aset perusahaan. Nah, modal ini juga bisa terdiri dari modal pribadi ataupun modal dari pihak lain. Nah, ini untuk harta itu bisa terdiri dari kas, perlengkapan ataupun peralatan, sedangkan utang itu bisa dari utang pihak lain ataupun utang kepada bank. Kemudian untuk modal sendiri bisa dari modal pribadi ataupun modal dari investor. Nah, bentuk dari tabel persamaan dasar akuntansi ini seperti ini ya anak-anak, di mana yang pertama itu pada saat mencatat transaksi kita harus catat dulu tanggalnya. Kemudian Kemudian di sisi aktivanya ada kas, perlengkapan, dan juga peralatan, dan di sisi pasifanya ada utang serta modal. Jangan lupa untuk transaksinya itu dicatat keterangannya. Jadi kita tahu transaksi di tanggal 1 misalnya itu seperti apa gitu. Nah, untuk dapat memudahkan kalian, di sini Ibu ada contoh. Yang pertama itu kalian bayangkan gitu ya, kalian diberi bekal oleh orang tua sebesar Rp25.000. Nah, kira-kira apabila dimasukkan pada persamaan dasar akuntansi, itu akun apa yang berpengaruh? Ya, betul. Di sisi aktivanya apa? Kas. Dan di sisi pasifanya? Ya, betul. Sekarang contoh nomor 2. Kalian meminjam uang kepada teman sebesar Rp10.000 untuk membeli buku tulis. Apa persamaan dasar akuntansinya di sisi aktiva? Perlengkapan, ya betul ya. Dan di sisi pasifanya? Ya betul. Berarti anak-anak sudah hebat ya, sudah dapat menjawab contoh dari Ibu.
Nah, selanjutnya kita akan berkelompok di mana Ibu akan memberikan lembar LKPD kepada kalian dan membagi menjadi 3 kelompok. Di sini kelompok pertama, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Boleh ya kalian perhatikan petunjuknya di lembar LKPD tersebut. Di situ sudah ada 4 soal ataupun 4 tanggal transaksi. Silahkan kalian analisis dan masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansinya. Ayo jangan ngobrol terus, ayo diskusi. Boleh ya diskusi dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 1 menit. Apabila sudah selesai, nanti satu kelompok boleh memaparkan jawabannya ke depan. Ya, ini kelompok 1 gimana? Gimana anak-anak, apakah ada yang sudah selesai? Oke, siapa yang sudah selesai? Kelompok berapa? Boleh perwakilan kelompoknya ke depan ya. Boleh isi ya. Iya ya, semuanya. Kelompok lain boleh ya memperhatikan kelompok 1. Nanti kalian cek apakah jawabannya sama ataupun ada perbedaan. Sudah, boleh duduk lagi ya kelompok 1. Oke, semuanya kita lihat jawaban dari kelompok 1. Yang pertama itu pada tanggal 1 menyetorkan tabungan pribadinya sebesar 500.000 untuk pendirian Smart Bimbel. Di sini kelompok 1 mengisi di sisi aktifanya ada kas 500.000 dan pasipa modalnya 500.000. Apakah benar anak-anak? Betul. Kemudian di tanggal 2 meminjam uang dari seorang teman bernama Andi sebesar 500.000. Di sisi aktifanya kas bertambah 500.000 dan utang bertambah 500.000. Apakah betul? Kemudian tanggal 12 membeli peralatan bimbel seharga Rp400.000. Bima membayar tunai Rp250.000 dan sisanya dibayar nanti. Nah, di sisi aktifanya kas berkurang Rp250.000, kemudian peralatan bertambah Rp400.000 dan utang bertambah Rp150.000. Apakah betul? Ada yang beda tidak isinya? Sama semua ya. Dan yang terakhir, membayar utang kepada Andi sebesar Rp500.000. Di sini kas berkurang Rp500.000 dan utang juga
harusnya berkurang di Rp500.000. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Terima kasih Risma. Nah, kita lihat jawabannya betul ya. Kemudian untuk menguji pemahaman kalian lebih dalam mengenai persamaan dasar akuntansi, silakan kalian untuk siapkan device-nya dan scan barcode ataupun kode kuisis yang sudah Ibu tampilkan di layar. Oke, apakah bisa anak-anak? Oke, di sini yang udah bergabung itu ada 3 partisipan ya. Kita tunggu 30 detik lagi. Ibu harap kalian semua mengisi kuisis ini dengan benar ya, karena kuisis ini akan Ibu jadikan nilai gitu. Oke, di sini sudah ada 13 partisipan. Kita mulai saja ya. Oke, di sini posisi pertama tuh ada beruang kecil, Hermione dan juga Novi. Wah, di sini posisinya berubah ya. Yang pertama tuh ada La, kemudian kucing meong dan juga beruang kecil. Apakah ada yang sudah selesai? Oke, Ibu akhiri ya. Nah, di sini yang posisi pertama itu adalah siapa, La? Permata. Kemudian posisi kedua ada kucing meong. Siapa kucing meong? Oh, ada Erlin. Kemudian yang ketiga ada Cheese. Aisyah. Oke. Bagi 3 orang teratas, nanti di akhir akan ada reward ya dari Ibu. Oke, Ibu lihat di sini kalian sudah bisa menjawab ya, namun ada beberapa yang tidak bisa menjawab itu di soal nomor 2, kemudian 4 serta 5. Nah, bagi teman-teman yang nilainya masih di bawah KKM, nanti akan ada remedial, kemudian bagi yang sudah di atas akan ada pengayaan gitu. Oke, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, apakah ada yang mau menyimpulkan? Oh iya, boleh Ira. Ya, jadi kesimpulan hari ini itu persamaan dasar akuntansi itu intinya persamaan antara harta sama dengan utang dan modal. Terus ada saldo normal akun. Terus ada juga tadi harta tuh ada perlengkapan, peralatan, kas dan lain-lain. Terus ada juga utang, modal gitu, Bu. Ya. Oke, terima kasih Ira. Kemudian setelah kesimpulan, apakah
ada yang mau mengemukakan apa manfaat yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Manfaat dari pembelajaran kita hari ini yaitu jadi kita bisa mengetahui mengenai persamaan dasar akuntansi. Lalu misalnya kalau misalnya ada harta yang bertambah itu disimpannya di mana dan modal kita bertambah itu disimpannya di mana. Mungkin itu Ibu dari saya. Oke, terima kasih Aisyah. Kemudian mari kita refleksi. Apakah tadi pada saat pembelajaran Ibu mengajarkannya terlalu cepat ataupun kurang jelas? Oke, alhamdulillah sudah jelas. Kemudian dari apa yang kita pelajari, apa metode yang paling kalian sukai? Apakah berkelompok, apakah tugas individu mengenai kuisis ataupun apa? Oke, kebanyakan pada sukanya kuisis ya. Mungkin nanti kita akan coba lagi kuisis ataupun menggunakan metode lain yang mungkin akan lebih kalian sukai. Nah, kemudian untuk pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Alhamdulillah anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian di minggu depan kalian akan belajar mengenai jurnal umum. Jadi di rumah kalian Ibu tugaskan untuk mencari terlebih dahulu dan pelajari mengenai jurnal umum ya anak-anak. Supaya minggu depan pada saat pembelajaran kita bisa diskusi dengan lebih baik gitu. Selain itu, mengenai persamaan dasar akuntansi juga akan Ibu kirimkan tugasnya di grup WhatsApp ya anak-anak. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas antusias dan semangat anak-anak. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada KM. Silahkan untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kita sudah pelajari dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sudah Bapak.